Sayang, aku mau minta iPhone yang terbaru, boleh nggak? iPhone doang sayang. Kecil itu mah. Apapun yang kamu mau Aku beliin kok sayang. makasih ya sayang. Tapi kamu ngasihnya di depan Laura sama Sheila ya. Mereka nggak percaya kalau kita pacaran. Tenang sayang, ini aku lagi di luar kok. Aku ke sekolah kamu ya. Biar aku bisa langsung kasih ke kamu. Di depan Laura sama Sheila. Yes. Makasih sayang. Bye sayang. Bye. Tuh kan, udah percaya kan gue punya pacar? Halah. Paling si Ucup. Ucup siapa anjir? Masa nggak tahu sih? Itu supir dia. Enggak ya. Ya kali, masa gue sama supir sendiri? Kayak nggak ada pilihan lain. Ya, berarti itu orang suruhan lo aja kan pasti? Iya pasti, nggak percaya kita. Ih, ngeremehin gue lu berdua ya. Dilihat-lihat, lihat aja nanti pas dia datang. Buktiin. Hai sayang. Halo sayang. Ini handphonenya sayang, dipakai ya. Makasih sayang. Gimana girls? Udah percaya belum kalau aku udah punya pacar? Gila. Lu dapet dari mana yang beginian? Udah sayang, makasih ya buat iPhone-nya. Aku mau lanjut kelas dulu. Bentar lagi si guru nyebelin itu mau masuk. Makasih ya. Iya sayang, semangat belajarnya ya. Aku pulang dulu. Dadah. Bye. Pagi semuanya anak-anak. Pagi Bu. Hari ini Ibu punya informasi penting. Ada murid baru lagi Bu. Gila aja, makin nambah nih kelas sama orang baru. Iu, males banget. Tahu-tahu murid barunya kayak si Onono. Iu, kampung maksud lo. Tata, kenapa kamu? Masuk angin kali Bu, kebanyakan narik nafas. Iu, kesel. Kepala lu tuh botak, makanya ditutupin topi mulu. Kesel. Ih. Nanti kalau si Rikinya buka topi, lu naksir lo yang ada. Rita, Riki Tata. Ih, najis. Sudah. Jadi, kamu sakit nggak, Tak? Enggak kok, Bu. Terus, tadi kenapa mual? Itu, Bu, saya alergi kalau dengar kata... Kata apa? Kata... kampung. Lau. Kampung. Lanjutin aja Bu informasinya. Daripada makin berisik nih kelas. Wih, Adit, tumben sekali kamu benar, Dit. Ya sudah, Ibu lanjutkan ya informasinya. Jadi, informasi pentingnya adalah
besok kalian akan melaksanakan malam keakraban. Wah, makrab lagi Bu. Ya, makrab kali ini diketuai langsung sama anak kelas 12. Dan kegiatan ini bersifat wajib untuk tambahan nilai mata pelajaran seni bertahan hidup. Kenapa lu bertiga? Gak bisa ya bertahan satu malam tanpa kasur empuk lo itu? Ayang Adit kok jahat banget? Aku bisa kok asal ada Ayang Adit. Hujan badai pun akan aku lewati. Alay, alah, kena hujan aja langsung bersin tuh padahal. Ih, berisik lo Upin Ipin. Botak, makanya punya kepala jadi tutupin mulu tuh pakai topi. Botak. Sudah. Intinya kegiatan ini bersifat wajib ya. Jadi hari ini kalian boleh pulang lebih cepat buat mempersiapkan malam kegiatan itu besok. Oke? Semuanya disiapin ya. Ibu tinggal dulu. Assalamualaikum. Yes, pulang cepet. Nongki lah kita bos pulang ini. Ya kan Ki? Iyalah, kali-kali bos. Gila juga lo. Masih pagi juga udah ngajak nongkrong aja. Justru itu, masih pagi bos. Kita ini harus minum secangkir kopi hangat dengan suasana pemandangan kota. Mantap lah. Ayolah kita habis ini nongki. Gak, gue mau balik duluan. Buru-buru amat bos. Mau kemana sih? Ke apartemen Nyantai Tower. Ada urusan gue. Itu kan apartemen aku. Ngapain bos? Kepo lu berdua. Kayak cewek aja. Ya kita kan kawan bos. Kita harus saling tahu. Nanti kalau kawannya kenapa-napa di jalan gimana? Sok perhatian lo. Kemarin-kemarin aja tuh ninggalin kita. Bilangnya urusan negara. Alah, bicit. Iya. Sama aja lu. Kampret. Kenapa nak? Enggak kok Kir. Gak apa-apa. Yakin? Kok pucat sih mukanya? Emang iya ya? Iya, lu sakit nak? Enggak. Gak sakit aku. Mana ada aku pucat? Iya sih, gak panas juga. Yo kan. Yaudah. Lu mau persiapin barang-barang makrabnya gimana? Mau beli barang di supermarket atau gimana nih? Gue mau beli hari ini sih soalnya. Boleh Kir. Malas juga aku pulang cepat ke rumah. Sepi ya, partnya nggak ada siapa-siapa. Iya bener. Sekalian aja lo jalan-jalan lihat kota. Lo belum pernah keliling kota ini? Belum. Paling jauh itu ya ke Mall Perkutut waktu hari Sabtu kemarin. Selain itu ya bolak-balik rumah sekolah. Ya Allah, kasian banget sih teman gue satu-satunya ini tuh. Maklum toh, aku masih baru datang ke kota. Jadi ya takut aja kalau pergi kemana-mana. Lo beneran gak ada keluarga di sini? Sorry nak, gue gak bermaksud buat nanya kayak gitu. Gak apa-apa Kir, kamu kan cuma nanya, ya aku cuma jawab toh. Yaudah yuk, kita siap-siap buat belanja, biar bisa gue temenin seterusnya ya. Makasih yo Kir, sama-sama nak. Kir, kok iki barangnya banyak banget ya? Kita iki makrab berapa hari toh? Ini mah biasa aja nak. Ini udah pas kok buat nginep sehari semalam. Pas dari mana Kir? Ini tuh lo berlebihan. Kamu iki lo beli semuanya Kir. Tuh sapu juga. Sampai kamu beli lo itu. Banyak Kir iki. Lu ngomong gitu karena lu belum pernah ikut makrab. Gue kan udah pernah ikut tahun lalu waktu kelas 10. Oh alah, ini tuh agenda tiap tahun gitu ya di sekolah. Iya nah, jadi tiap tahun kita emang selalu ngadain makrab. Paham.
Iya, katanya sih buat mempererat kedekatan antar kelas dan angkatan. Oh alah. Padahal ya nak, si geng Pink Power Girls itu selalu tidur di tempat yang terpisah. Kayak VVIP gitu. Pink Power Girl. Sopo tuh ibu? Ih ya ampun nak. Pink Power Girls itu Laura, Tata, Sheila. Itu mereka Pink Power Girls. Keren ya namanya. Pink Power Girl. Lebih ke alay sih nak menurut gue. Kir, ngomongmu itu loh. Gak boleh kayak gitu. Ya sorry nak. Soalnya kayak masih ada aja gitu ya zaman sekarang nama geng yang alay. Pink Power Girls. Apaan sih? Iya sih lucu. Ada sebutan pinknya. Gila-gila warna pink. Emang mereka tuh mobilnya aja tau sendiri kan warna pink. Oh iya bener. Aku lihat mobilnya kemarin itu loh, yang waktu telat berangkat sekolah. Bunyinya Kir, tapi keren mobilnya pink. Lucu banget sumpah nak. Kir, jadi ingat di kampungku itu loh gak ada nama gengnya pakai bahasa Inggris. Yang ono iku geng yang disebutnya Trio Catu. Hah? Catu? Iya, itu singkatan Kir. Singkatan dari catu. Cabe-cabean ngantuk. Hah? Yang bener aja. Ngakak banget. Kehidupan kota lucu-lucu dan keren-keren ya Kir. Kagum aku. Ya di balik kota mah pasti ada sisi jahatnya, sisi gelapnya juga. Kamu harus hati-hati nak. Hati-hati gimana Kir? Iya, hati-hati. Hati-hati dari manusia jahat. Jangan terlalu percaya sama manusia nak. Nggak semua manusia itu baik. Bahkan ada yang lebih jahat daripada iblis. Kamu itu loh Kir, gak boleh lo kayak gitu, seuzon kayak gitu, gak baik. Bukannya seuzon ya nak, kita sebagai manusia itu harus tahu batasan. Batasan dalam berteman atau bergaul. Gak semuanya harus kamu percaya. Kamu ini loh pembahasannya berat, udah kayak Kak Bintang. Susah dipahaminya. Widih, kayaknya bisa deng deep talk nih sama Kak Bintang. Enggak ya. Kemarin itu loh Kir, waktu aku dihukum Bu Dina di perpustakaan, Kak Bintang nyamperin. Alah, lucunya. Opo tuh Kir, kamu iki loh seneng banget godain aku. Gue kan sekarang kayak netizen, suka ngesip-sipin orang. Jadi sekarang gue mau naik kapal Albin. Hah? Apa tuh? Albin? Iya, kapal Albin. Alana Bintang Icikibir. Ya Allah ngakak keren. Jadi ngebayangin deh gue kalau misalkan lo sama Kak Bintang nikah, terus punya anak lucu, pinter, tapi agak on dikit lah ya kayak emaknya. Alah Reiki, aku tuh pinter loh Kir. Pinter gimana? Ya pinter sedikit. Hah, cupu. Minggir loh cewek aneh dan cewek kampung. Lau, tempat lo tuh bukan di sini. So-soan ke supermarket. Biasanya juga kan di warung. Go Shil, geli gue lama-lama di sini. Oke Lau, bye Kamne, kampung aneh.
Lama-lama aku ya bingung, Kir. Kenapa ya mereka ini kayak benci banget sama aku? Aku loh salah opo. Udahlah, gak usah dipikirin, nak. Mereka tuh gak ada habisnya kalau kita bahas. Iya sih. Mana senyum Alana yang ceria itu? Kurang-kurang senyum lagi. Alana, senyum yang bener nggak? Kalau nggak gue tinggalin nih. Iya. Nih aku senyum. Nah gitu dong. Keren kan temen gue. Kamu juga keren, Kir. Keren banget. Kalau gue sih jelas. Yalah sombong. Iya toh. Yaudah ah, yuk balik. Wah, kerennya ya Kir di kota. Banyak gedung-gedung tinggi kayak gini. Iya nak, cantik kan kalau malam hari liatnya. Cantik banget Kir. Ini loh yang pengen aku lihat dari dulu. Pemandangan kota. Keinginan lo simpel ya nak. Cuma pengen lihat gedung-gedung kota aja. Aku dari dulu itu loh Kir, kalau mau mimpi harus tahu diri. Aku tinggal di kampung, jauh dari kota. Setiap pagi loh yang dilihatnya cuma sawah, sapi, kerbau, petani, burung-burung gitulah Kir setiap hari. Tapi ya nak, di kampung atau di desa gitu sejuk kan pasti. Gue malah pengen deh seminggu aja gitu tinggal di desa biar bisa healing. Soalnya udara di sana pasti bersih kan, nggak kayak di sini nak, polusi di mana-mana. Nanti Kir, kapan-kapan kamu harus main loh ke tempatku yang di kampung itu loh. Nanti tak aku ajakin jalan-jalan ke sawah. Ah iya, pengen. Gue juga penasaran banget ke sana nak. Makasih yo Kir, udah jadi teman baik aku. Nak, udah berapa kali bilang makasih sama gue. Tapi gak apa-apa, sama-sama. Gue juga makasih ya udah mau berteman sama gue. Ya udah puas kan kita lihat gedung-gedungnya. Kita balik yuk. Gue berat nih bawa barang-barangnya. Yuk Kir, ayo. Kir. Aku ke belakang dulu ya. Pengen foto-foto ini loh, gedung-gedungnya bagus yang di belakang itu loh. Ya wis ya. Ya, kamu duduk sini aja. Oh iya, boleh. Gue duduk di sini ya, nak. Yo Kir, bentar ya. Aman. Yakin udah aman? Yakin kok, makasih ya. Kalau ada apa-apa, nanti tinggal telepon nomor yang aku kasih tadi aja ya. Oh iya, tuh taksinya udah datang. Masuk buruan. Kayak foto-foto yang tadi itu udah bagus ya. Barang-barangnya juga udah on. Hati-hati ya. Kamu ngapain di sini Alana? Habis belanja buat keperluan makrab besok kak. Hah? Makrab? Iya. Bukannya siapa cewek tadi kak? Cewek kakak? Pacar kakak? Selingkuhan kakak? Oh, kok nggak bilang sih sama kita?
Kasihan tahu Alana. Enggak. Kayak lu ngasih perhatian nih setiap hari sama Alana. Buat apa? Buat ngasih harapan palsu ke Alana. Nggak kasihan? Lu mainin perasaan temen gue kan namanya. Sama ya ternyata semua cowok kayak lu. Kirana, gak sopan tuh ngomong kayak gitu lu gue depan kakak kelas. Biarin nak. Cowok brengsek kayak gini nggak perlu kita sopanin. Kirana, jawab. Lu mau mainin perasaan temen gue ya? Jawab. Maksudnya apa? Tenang dulu. Biarin gue jelasin dulu sama Alana. Alah, nggak perlu penjelasan lagi. Alana juga udah lihat kok, ya kan Alana? Sabar Tokir, sabar. Kita dengerin dulu dari Kak Bintangnya itu loh. 5 menit. Lebih dari itu, gue tarik Alana balik. Ya, iya Kirana, sabar. Perempuan yang tadi kamu kira itu, dia dicopet waktu nunggu bus di sini. Nah, kebetulan aku lagi lewat di sini makanya aku bantuin. Dia kelihatan shock banget makanya aku temenin dia sampai taksinya datang. Aku aja nggak kenal siapa dia Alana, Kirana. Terus kalau nggak kenal ngapain tadi bilang? Kalau ada apa-apa telepon aja nomor yang aku kasih. Basi. Ya Tuhan, gue nggak mungkin ngasih nomor gue ke sembarang orang Kir. Itu nomor polisi. Yakin? Ngapain gue bohong? Gak ada untungnya juga buat gue kan? Udah Kir, aku percaya kok. Makasih Alana, udah percaya sama aku. Dua orang yang aneh. BTW ngelanjutin pertanyaan tadi, kalian berdua habis beli peralatan buat makrab? Iya kak, aku habis dari pasar yang gede itu loh yang banyak AC-nya. Supermarket. Nah itu bener, keren toh ya. Di dalam pasar itu loh ada AC. Beneran harus diajak jalan-jalan nih anak. Miris banget liatnya. Kalian beneran gak tahu? Gak tahu apa kak? Makrab besok dibatalin Alana. What? Heh? Persis kamu iki kagetnya sama kayak Laura. Keren. Saudara kayaknya tuh. Ih amit-amit. Udah lanjut kak, kenapa bisa dibatalin? Iyo, kenapa ya kak? Padahal kita udah beli barang-barang iki loh. Kalau nggak salah pemberitahuannya udah dikirim ke orang tua masing-masing kan? Kalau nggak salah ya, pantas aja. Kan kita belum balik rumah kak. Iya benar juga sih, intinya makrab dibatalin karena dari kepala sekolah ngelarang. Karena tanpa sebab sih Kir, karena di grup besar kelas 12 aja itu pada berontak. Apalagi panitianya. Karena ya kalian bayangin aja mereka udah nyiapin semuanya, tapi tiba-tiba dibatalin gitu aja sama kepala sekolah. Aneh yo. Bener, karena semua acara di sekolah ini biasanya didukung sama kepala sekolah. Terus ini tiba-tiba aja gitu dibatalin. Mencurigakan. Mulai Kirana seuzon, gak boleh gitu loh Kir, dosa. Iya deh ustazah. Perasaan gue pakai kerudung. Keren banget sih kamu Alana. Udah ya, nanti daripada ada adegan bucin lagi, kasian juga yang nonton. Mending kita langsung balik. Udah ngantuk juga gue, udah malam ya. Yowes, ayo. Yuk, aku anterin deh kalian berdua. Kebetulan aku bawa mobil juga. Asik, tumpangan gratis nih. Sering-sering aja ya kak. Kamu loh, Kirana. Maaf nah, bercanda kok. Yaudah, mobilnya di sana. Yuk. Tapi kira-kira kenapa ya? Makrab tiba-tiba dibatalin aja sama kepala sekolah. Tahu kepala sekolahnya nggak jelas. Tahu lah, gue mah nggak ngurus. Emang nggak jelas kan sekolah ini tuh dari awalnya. Ya kan bingung, gue juga sama, gue juga bingung. Ih, kenapa sih makrabnya pakai nggak jadi segala? Iya nih Lau, aneh banget. Nggak jadi deh deket-deket sama Ayang Adit. Adit kan deket kamu Lau. Ngapain harus nunggu makrab? Berisik lo tak? Gue lagi gak mau ngeladin orang lemot ya hari ini. Iya tak? Mending lo nyisir terus tuh rambut lo, biar lurus kayak sapu lidi. Apa sih? Ini rambut-rambut gue juga yang repot. Ya gue jadi gak jadi dong ini nyanyiin buat Ayang Kirana di acara Api Unggun di Makrab itu loh. Yang biasa malam-malam itu. Kan lumayan romantis itu kalau jadi. Gila lo Pli, udah nyiapin lagu aja. Mau nyanyi lagu apa sih? Paling lagu manusia biasa. Muak gue sama lagu-lagu kayak gitu. Iya bos, lagunya gini nih.
Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Anjay. Ya berisik lu, enggak ya. Gue udah punya lagu baru sekarang. Apa sih emangnya Pli? Salt and Honey. Hah? Apa sih? Ih, yang ini loh. Malam kesini, ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Ini emang nyanyinya emang kayak gitu, harus di malam kesini, harus digituin biar nusuk hati. Anjir, gak expect gue. Garam dan madu anjir. Ya bener kan? Salt artinya apa coba? Garam. Honey apa honey? Madu. Nah, bener kan gue? Aturlah suka-suka kau. Pusing juga nih gue lama-lama. Aneh lu berdua tuh. Gue temenan selama ini sama idiot dua-duanya. Pagi semuanya anak-anak. Pagi Bu. Baik anak-anak, pagi ini kita mendapatkan kabar yang sangat bahagia. Kabar bahagia mulu Bu, perasaan. Jelasin dong Bu, kenapa kita nggak jadi makrab? Iya Bu, nggak ada kejelasan banget. Bener Bu, kasihan teman-teman saya pada nggak jadi caper sama kelasnya gara-gara nggak jadi makrab. Natasha alias Tata. Sorry guys. Waduh, untung aja nggak jadi ini. Biar gak ada yang modus kayak kalian-kalian ini. Berisik loh. Kayaknya kelas ini gak akan pernah sepi deh. Iya Kir, rame yuk kelasnya. Udah, tenang ya. Intinya, dibatalkannya agenda makrab ini pasti ada sebab dan akibat yang baik buat kita semua. Jadi Ibu harap dimaklumi untuk keputusan kepala sekolah ya. Pupus sudah harapanku Bu Guru, ingin menyatakan cinta kepada Sang Ratu Kirana. Kenapa pakai gagal sih Bu makrabnya Bu? Bener Bu, mungkin ini jawaban dari Allah buat menjauhkan saya dari godaan setan yang terkutuk. Jahat banget Ayang. Apa sih ini? Sudah. Sekarang Ibu lanjutkan ya pengumumannya. Hari ini hari yang sangat spesial karena Pak Asep, masuk aja Pak, nggak apa-apa. Ini Bu seragamnya. Oke, baik Pak. Baju baru. Oke anak-anak, jadi hari ini kalian akan mendapatkan seragam baru ya dari sekolah ini. Sekolah harapan satu-satunya. Jadi diharapkan semua siswa mulai hari ini sudah mengganti seragamnya sampai hari seterusnya. Wih, Didi, seragam baru nih. Alah, dipakai lu juga sama kayaknya, nggak merubah apapun, Bli. Buat caper itu palingan mah. Iya bos, padahal Kirana aja udah ogah sama dia. Ah, lu makin kebiasaan, parah lu. Nggak ada ya kawan yang nggak mendukung temennya kayak gini. Bodo amat. Mampus. Ayo anak-anak, yang namanya ibu panggil harap maju ke depan ya. Langsung diganti seragamnya. Baik, yang pertama Aditya Adiwarna Wirawan, Alana Maharani WN. Ya, Alana. Kirana Halim Kusuma. Ya, maju Kirana. Laura Alexandra Atmaja. Maju Lau. Natasha Stefani Hartono. Wah, kamu yang punya mall Hartono itu ya? Keren kamu ini, Tata. Selanjutnya Sila Edi Kurniawan, Rafli Pranata Darmawan. Maju Rafli.
Terakhir, Ricky Wijaya Putra. Wah kamu ini Ricky, nanti seragamnya baru, topinya juga dilepas itu loh, biar vibes-nya baru. Bu, udah semua kan ya? Oh iya, saya balik ke pos dulu ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, mari Bu. Gila nih sekolah. Baru sadar apa gimana sih? Sadar. Gimana lo? Ya sadar. Kalau baju yang sebelumnya itu kampungan. Gak level banget, emang harus diganti tak? Emang harus diganti. Malah baru diganti sekarang. Ih. Kan gini cantik. Jadi makin pede ketemu yang adil. Ya, gue setuju. Seragam yang kemarin gak banget sih menurut gue. Untungnya makanya kita bertiga. Jadi tetap kelihatan keren gak sih? Bener, aura mahalnya terpancar. Ya, beda dong kalau si kampung itu yang pakai. Gak usah bahas dia deh. Stop ya dengan hoe lu itu tak. Gak apa-apa Shil. Itu tuh artinya penanda kalau kita bertiga itu emang alergi sama yang kampung. Ya. Anyway girls, berhubung seragam kita baru, kita harus tunjukin juga dong yel-yel terbaru kita. Setuju. Pink power girls, beauty and confidence, it's my superpower. Wah, keren Yokir bajunya. Iya nak, nyala loh Iki, ada perak-peraknya. Lu juga makin kelihatan keren pakai baju ini. Kamu apalagi Kir? Aku cocok gaya pakai baju ini, kayak orang kaya banget. Aku ngerasa gak cocok. Heh, jago omongan ya. Udah keren banget pakai baju ini, udah keren. Udah kayak orang kota, seperti yang lu mau. Iya, keren. Yuk duduk. Gila, keren banget gue. Yakin keren. Keren banget ini mah gue udah siap ini foto sama Ayang Kirana. Kiu. Mau foto nggak ini sama Mr. Rafli? Udah gagal loh ini. Ih, nggak mau ya? Mampus. Nggak capek lu ditolak mulu, Pli. Gue aja ngeliat capek kayaknya. Walaupun gue udah ditolak beberapa kali pun, gue nggak bakal nyerah ya. Demi Ayang Kirana. Yakin? Yakin lah bos. Mending gue daripada si Ricky tuh. Seragam baru masih aja pakai topi. Iya anjir, gue kalah topi lu Ki. Pakai topi mulu. Kasihan bos. Otaknya ketutupan terus sampai topi. Maaf. Cie, tumben lu perhatian sama gue. Dih, najis. Ayang Rafli. Ih, astagfirullahaladzim, akhir zaman. Geli banget. Gesrek semua temen gue. Ke kantin nih nak. Keren banget Yokir. Seragam baru ini lo bikin jadi semangat baru juga. Bikin lo senang sesederhana itu ya nak.
Ya ngapain susah-susah, bahagia itu ya gampang. Masih bisa hidup sekarang aja lo Kir. Udah harus bersyukur aku. Tumben otak lo jalan ya nak. Alana, Kak Bintang, mau kemana? Perasaan Alana bareng sama gue deh jalannya. Kok Alana doang ya yang disapa? Kok gue gak kelihatan ya? Kok cuma orang indigo yang bisa melihat diriku? Sorry Kir, habis pandangan gue cuma bisa tertuju sama Alana doang. Mulai. Mau ke kantin ya? Ikut dong. Boleh Kak? Yes ya Kak, dan misalkan di sekolah. Kak Bintang gak apa-apa. Sosor mau jadi pahlawan kesiangan lo. Gak bisa main basket ya lo? Sampai lempar bola basket aja gak bisa. Ngeremehin lo. Gak ingat dulu pernah kalah main basket sama gue? Kalah saat itu bukan berarti gue kalah dalam segala hal. Kalah tetap kalah. Ketua PMR, katanya ketua basket ya. Kok masukin bola basket kering aja nggak bisa? Malah mau nyelakain orang tadi. Suka-suka gue lah, tangan gue. Lagi lu ngapain jalan di sini? Ini jalanan umum. Ah berisik lo, nggak punya temen ya? Sampai harus main gini sama adik kelas. Di kelas saya. Najis. Ambil Ki, gue udahan. Ya bos. Kenapa lagi tuh bos kita? Tahu deh. Udahlah, lanjut main kita. Tapi gila juga ya dia. Itu kalau kena yang Kirana gimana ya? Untung aja nggak kena ya. Percuma suka doang, tapi nggak ada aksinya. Nggak gitu, tadi gue mau nyamperin. Terus, kenapa malah diem? Nah, apa lo? Parah banget. Katanya cinta mati sama Kirana. Bener. Cuma ya gitu, gue paling takut sama bos. Nah, udahlah. Nih bola. Udah Kak, kita ke kantin aja. Udah lapar aku. Yuk. Bintang! Bintang! Al! Ya Allah, kemana aja lu? Betah amat tinggalin sekolah. Gua kan belajar di sana, bukannya main. Gimana kabarnya? Baik, lalu nggak lihat ketua PMR ini sehat, bugar, dan bersahaja? Iya dah, ampun Bapak Ketua PMR. Masih sombong aja nih orang. Bapak, Mister. Najis. Anjay, baru tinggal setahun loh Tang. Udah punya 2 bidadari aja nih ngintil. Jangan maruk-maruk lah Tang. Agak ya, ngawur. Betul kenalin, Kirana kelas 11 IPA 3. Oh tahu gue, yang dulu suka diem kan di depan ruang musik. Iya Kak.
Kalau yang ini siapa? Ini Alana, murid baru, sekelas juga sama Kirana. Oh, hai, Aldio. Biasa orang-orang panggilnya Dio. Cuman ini orang satu aja dimanggilnya Al. Iya kak, kenalin Alana. Lucunya. Udah. Lama banget pegangnya. Cewek gue nih. Sorry bro. Sorry. Oh, Kak Bintang udah pacaran ya sama Alana. Kok manggilnya cewek gue? Enggak deh perasaan. Enggak Alana. Biar kamu gak digangguin sama cowok buaya darat satu ini. Wow, no. Siapa cowok buaya? Gue. Gue mah anak baik-baik ya, pacar aja gak punya. Ya emang lu gak punya pacar, tapi HTS-an lu tuh itu banyak banget. Kalau Kadio belum punya pacar, aku mau deh jadi kandidat pacar Kadio. Terbukti kan, emang banyak yang mau sama gue Tang. Cuman emang gue aja nyaman sendiri. Nah, buat kamu Kirana, jangan suka sama gue ya. Nanti takut sakit hati. Gue bukan tipe cowok yang bikin cewek nyaman terus ninggalin. Aman kak, bercanda doang kok. Parah lo Al, kasihan tuh Kirana. Gue gak apa-apa kok. Lagian dari dulu gue cuma kagum doang sama Kadio, gak lebih. Nah mending temenan aja daripada nanti terlanjur nyaman terus ditinggalkan. Pembahasannya iki lo berat, jadi lapar aku. Sumpah nih anak satu lucu banget. Sorry ya kak, temen gue emang agak malu-maluin dikit. Malu aku. Ya udah, nggak akan beres-beres ini pembahasannya. Mending ikut gue Al sama Alana sama Kirana. Kita mau ke kantin. Menarik. Gue juga udah kangen banget nih sama bakso baleng. Wede, masih inget aja lu sama Bang Baleng. Ingat lah, gue di Amrik kemarin gak dapet bakso, jadi kangen sama Bang Baleng. Geli anjir. Udahlah, buruan kita ke kantin sebelum bel masuk. Ya udah, yuk. Tapi ngomong-ngomong lu keren juga loh, bisa sampai ke sana, ke Amerika. Nggak, gue aja kalah. Gue masih di sini aja nih. Seru juga sih di sana, banyak pengalaman baru. Jadi punya pengalaman baru gitu. Kirana, Baleng ku sopo yo? Masa aku kayak nggak pernah ya lihat di kantin. Itu loh nah Bang Baleng. Masa lu nggak tahu sih? Bakso yang gerobaknya paling ujung itu. Perasaan yo, namanya itu bukan Baleng. Bakso pedas mantap. Oh, jadi Baleng. Iya, Baleng. Itu tuh panggilan dari anak-anak. Baleng artinya bakso oleng. Karena yang jualan suka oleng. Oh alah, ngakak ya kira jadi disingkat-singkat. Aku yang gak tahu. Lo harus sering-sering keliling deh di sekolah ini biar ngerti sama paham isi sekolah ini tuh apa aja sih. Oke Kir. Emang di Amerika gak kangen sama baksonya Bang Baleng? Ini kan paling terkenal di sekolah kita. Si Kirana aja sampai nambah tuh satu porsi. Parah. Gue emang suka banget sama bakso Bang Baleng. Kuahnya itu loh gurih banget. Tak, Shil. Kok cantik gak sih hari ini? Cantik, kok cantik? Nggak bohong kan? Gue nggak pede banget hari ini mahkota perhiasan gue. Gue lupa bawa. Tadi buru-buru sih. Lu nih nungguin si Tata kan tadi lama. Lu sih nyatok mulu. Lagian kan gue nyatoknya di sekolah, Lau. Lu juga sambil nyuci berlian itu kan? Iya bener, nyatoknya juga di sekolah. Kalau lu nyuci juga di sekolah kan? Ambil lagi aja. Udah jadi fasilitas sekolah kan? Ingat ya, lu tuh orang kaya, orang ada. Donatur terbesar kedua di sekolah ini. Ambil lagi, ambil. Berapa sih paling? Berapa sih nyuci perhiasan kayak gitu? Sehari? Iya bener, cuma 50 juta kok. Kayak orang gak mampu deh. Kan cuma 50 juta. Ambil.
Iuh, dua cewek itu bener-bener ya tahu diri. Menurut gue mereka berdua makin menjadi-jadi sih. Secara, lu lihat aja sekarang, mereka ngedeketin Kak Dio. Sumpah, mana Kak Dio ganteng banget lagi. Sadar tak, lu kan udah punya pacar. Iya, kalau lu nggak mau pacar lu yang kemarin, buat gue aja tak, nggak apa-apa. Gue ikhlas. Gue nggak apa-apa ikhlas, Alana sama Bintang. Asal cowok lu buat gue ya. Ih, nggak mau ya. Ayam gue tuh udah paling the best. Cuman emang lagi oleng aja sedikit ke Kak Dio. Iya sih, emang dari dulu kan Kak Dio tuh selalu menarik. Sadar, lu kan cinta mati sama Adit. Ih, suka-suka gue lah. Gue masih tetap sama Ayang Adit kok. Tetap. Ngomong-ngomong ya, gue sebenarnya iri dikit sih sama mereka berdua. Secara mereka bisa deket sama dua orang terpopuler di sekolah ini. Dua orang loh. Ih, makin kesel gue. Kita harus bikin rencana. Setuju. Gue gak sudi sih mereka berdua deket-deket sama Ayang Bintang gue. Apa ya kira-kira? Gue punya Edi. Hah? Bapaknya Sila. Ide monyet. Sini. Kumpul. Gue mau bisikin. Ngikut. Gimana, setuju nggak? Bagus kan rencana gue? Siapa dulu? Laura. Siang semuanya anak-anak. Siang Bu. Siang Bu. Wih, seragam baru, semangat baru dong pastinya. Semangat dong Bu, apalagi habis pakai baju ini jadi makin keren saya Bu. Di pede lu. Ya, iri aja lu, botak, tak. Botak. Udah. Maaf kali, Pli. Sudah, Riki, kalau ngobrol terus sama Rafli, nanti Bu kasih tugas tambahan, mau? Jangan Bu, ampun. Jangan, ampun Bu. Makanya, jangan ada yang berisik lagi ya, kalian berdua ya. Baik Bu. Dah. Buat pelajaran kali ini, Ibu ingin melatih skill berpikir kreatif kalian ya. Mau ada apa lagi nih Bu? Paling juga meneliti tentang seberapa cepat ikan lagi. Bu Dina kan suka banget meliti ikan. Hah? Yang bener aja. Males banget Bu kalau sampai beneran. Itu deh yang menarik. Tapi mungkin nanti buat next tugas aja ya. Hari ini kalian akan mengerjakan tugas pengganti makrab. Bu, makrabnya nggak jadi kan bukan salah kita. Kenapa jadi ada tugas pengganti? Iya Bu, perasaan kita tahu makrabnya nggak jadi aja dadakan Bu. Ini udah disuruh ngerjain tugas pengganti aja. Iya Bu, mending makrabnya dijadiin aja ya, biar nggak ada tugas pengganti kayak gini. Iya Bu, bener. Iya Bu, bener. Sudah. Kalian ini protes mulu kerjaannya. Ini tuh tugas pengganti yang lebih bermanfaat dari makrab kemarin. Ya udah Bu, jadi tugasnya apa? Tugasnya simpel aja. Kalian nih buat tulisan karangan 1 lembar aja tentang jika aku terlahir kembali, aku akan titik.
Dan ibu kasih waktu 1 jam. Mulai dari sekarang. What? 1 jam? Bentar amat, Bu. Iya nih, 1 jam doang, Bu. Udah kayak master chef ya kita. Ini sebagai bahan latihan kalian. Supaya kalian terbiasa menulis dan berpikir lebih kreatif. Wih, kesukaan aku, Kir. Aku suka berhayal. Wah, pasti keren deh. Gue juga mau nulis. Nulis apa, Kir? Ya, nulis aja. Kalau semisal kita bisa terlahir kembali. Gue pengen banget terlahir dari keluarga yang harmonis, nah. Yang nyokap bokapnya selalu ada buat anak-anaknya. Bukan sibuk doang karena kerjaannya. Dan yang paling terpenting, gue ingin terlahir bukan jadi anak tengah. Iya, kamu nangis? Enggak, cuma kelipan doang, kelipan debu, banyak debu di kelas. Jangan bohong tuh, aku ya on gini tuh tahu mana sedih, mana seneng. Sabar ya, Kil. Aku selalu ada buat kamu. Makasih anak. Gue emang teman terbaik gue. Ini ada apa ini? Alana, Kirana? Hah? Kenapa Kirananya sedih? Ayang Kirana kenapa? Kok sedih? Sini Ayang Rafli puk-pukin. Ih, apa sih lo? Enggak, Bu. Tadi Alana cuma bantuin aku doang kok. Ya kan, Nak? Banyak debu di kelas. Kelilipan tadi. Ya sudah, kalau begitu sudah paham ya kalian semua tentang tugasnya. Kalau sudah, kalian udah bisa mengerjakannya ya. Bu, ngerjainnya bisa di luar kelas kan? Oh iya, boleh kok Adit. Biar kalian bisa merefresh otak kalian. Jadi tugasnya bisa kalian kerjakan di luar ruangan kelas. Dengan catatan tidak boleh mengganggu kelas yang lain ya. Baik, Bu. 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 Sudah? Selamat mengerjakan anak-anakku. Lu yakin Lau, si Alana bakal duduk di sini? Yakin lah. Lu nggak ingat Kirana kan sering duduk di sini? Iya. Dia kan emang dari dulunya juga suka di sini. Sebelum ada Alana itu juga dia suka duduk di sini. Ingat nggak? Waktu satu kelompok sama gue, dia selalu duduk di sini. Ya, at least sekitar sini lah. Nah, gue yakin pas salah satu dari mereka duduk, mereka nggak akan sadar kalau kursinya kita sabotase. Nanti pasti dia malu karena kayak abis pipis di celana, roknya basah. Biar malu tuh anak. Lagian mana punya sih punya seragam double kayak kita. Yaudah yuk kita pantau dari sana. Nah, di sana aja. Enak tuh di bawah pohon. Oh alah, yowes yuk Kir. Tuh ada. Iya Kir. Kir, iki kok rokku basah yo? Hah? Basah kenapa nak? Iki loh Kir. Nak, rok lu basah semua. Kok bisa sih? Gila ini, pasti ada yang ngerjain.
Nggak hujan kok, dan basahnya juga cuma di kursi lu doang. Aduh gimana ya Kir, aku nggak ada rok penggantinya ya. Takut tembus, aku malu. Anak ngompol. Baik kampung. Tuh kan bener, pasti kerjaan mereka. Bingung Kir, aku gimana iki? Bentar. Lu tunggu di sini, gua ambil jaket di kelas, ya? Iya Kir. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Pakai. Riki, buruan ambil. Makasih yo. Lain kali hati-hati. Halah, kok langsung pergi toh iki Riki? Loh, kok jaketnya ini mirip loh sama orang yang nolongin aku di halte. Seingatku yo, yang nolongin aku di halte itu juga pakai seragam sekolah. Opo. Nah, sorry banget. Ternyata gue nggak bawa jaket. Nggak apa-apa, Ker. Ika aku udah dapat pinjaman jaket. Hah? Dari Kak Bintang? Bukan. Kak Dio? Bukan juga. Jangan bilang Adit. Yo masa Adit, Kir? Ya terus siapa lagi dong? Nggak ada lagi orang normal yang mau minjemin jaketnya ke elu. Anu Kir, Riki. Hah? Riki? Iyo, Riki. Ngapain ya tuh anak kasih jaketnya ke elu? Aku aja bingung Kir. Dan yang makin bikin aku bingung, waktu hari pertama aku masuk sekolah ini, aku itu kan hampir kecipratan air dari mobilnya Adit. Terus ada orang yang nutupin aku pakai jaket. Nah itu, jaketnya mirip banget sama yang ini Kir. Maksudnya, berarti orang yang nolongin lu itu Riki. Ya aku juga gak yakin sih Kir. Soalnya pas waktu itu orangnya pakai masker sama topi. Jadi aku gak bisa lihat. Cuma yo yang aku ingat itu orangnya sama kayak kita, pakai baju seragam sekolah. Anjir, itu fix banget gak sih? Kayaknya dia orangnya. Tapi ya, dari lu sendiri yakin kalau dia yang nolongin lu? Aku juga kurang yakin sih Kir. Takut salah orang. Harus kita cari tahu sih nak. Yaudah, sekarang lu pakai dulu jaketnya ke rok. Terus kita lanjut kerja di kelas aja ya. Di sini kayaknya nggak aman. Yuk Kir. Udah lama gue gak denger suara ini. Suara gitar. Iya, ini suara gitar Kak Dio. Dia anak band. 1 semester kemarin dia ikut pertukaran pelajar di Amerika karena ada sekolah musik terkenal katanya di sana. Wih, keren ya Kak Dio. Iya, keren banget emang. 11-12 sama Kak Bintang. Mereka itu sahabatan dari kecil katanya. Apa-apa selalu berdua. Tapi wajar sih ya. Sama-sama ganteng, sama-sama pinter. Klop deh mereka pokoknya. Walah, tapi yo Kir, Adit juga ganteng kok. Hah? Enggak. Salah denger kamu ya Kir. Adit? Lu suka sama Adit? Jujur nak, lu suka sama model yang kayak Adit? Iya gak suka banget sih Kir, aku cuma kagum aja itu loh. Soalnya dia main basketnya jago. Hello, sadar nak, Adit udah jahat sama lu. Iya sih Kir, cuma ya
Gimana ya, Kir? Ngomongin gue ya? Kak Dio, nggak Kak, tadi nggak sengaja aja kita lewat sini. Kenapa pakai jaket? Ini Kak, basah roknya. Biasa Kak dijailin sama teman-temannya. Yaudah kita balik ke kelas dulu ya Kak. Nah, apa tuh berdua? Saya udah nggak bisa bantu lagi ya Om. Ini udah terlalu parah. Saya juga nggak mau pertemanan saya hancur gara-gara ini. Saya pikirkan lagi nanti Om. Kalian ngapain di sini? Ya masuk ke kelas lah, ngapain lagi? Iya sih. Ya udahlah. Aneh banget, bingung aku pun Kir. Itu bukannya jaketnya si Ricky ya? Iya, gue inget si Ricky kan sering bawa jaket itu di tasnya. What? Lo sama Ricky? Pacaran? Cewek kampung, lu tuh beneran maruk ya. Lu udah deketin ayang adit gue, Kak Bintang, Kak Dio, dan sekarang lu mau deketin Ricky juga, ha? Jaga omongan kalian ya. Apa? Emang kenapa? Emang bener kan yang diomongin sama si Laura? Nggak nerima fakta ya lo berdua? Maklum sih. Maklum gimana maksudnya Lau? Iya, maklum. Karena mereka berdua itu paham gue. Murahan, najis. Aku iki gak sengaja pakai jaket Ricky. Lagian yo, kalian juga yang basahin tempat duduk aku. Berani banget sih lo. Tahu nih, makin menjadi-jadi nih anak. Ngerasa anak pemilik sekolah ini ya lo? Atau ngerasa orang tuanya pemilik donatur terbesar di sekolah ini? Iya, kenapa diam? Selain donatur, dilarang ngatur. Aku capek lo kamu giniin terus. Berani lo sama gue? Udah punya uang berapa sih sampai berani ngatur gue kayak gini ha? Ayo sini kalau berani sama gue. Nak, kamu kan sekarang sudah ada di kota. Kamu harus jadi anak yang kuat dan tidak lemah. Kota itu tempat yang keras, nak. Lagi pada ngapain ini kumpul di depan? Lagi pada diskusi ya? Kenapa kalian ini? Kok aneh ya? Ya sudah, duduk semuanya. Sudah 1 jam ini. Kita mulai lagi pelajarannya ya. Dukir, aku belum beres ya Iki. Udah buruan, tulis aja nak. Tulis yang ada di pikiran lo. Apa aja?
BTW, lu tadi kemasukan apa, Nak? Kok lu kayak berani banget sih sama mereka? Gak tahu ya, Ker. Aku ya bingung. Apa aku kerasukan ya? Gila ya lu, Nak, omongannya. Takut gue. Bercanda, Ker. Kayaknya aku iki emosi gara-gara lapar. Udah lapar lagi aja. Padahal tadi jam istirahat kita kan habis makan bakso Bang Baleng. Ya juga ya. Yuk anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan yang pertama? Yang pertama presentasi dapat nilai 90 langsung dari ibu. Ayo, siapa yang mau maju? Ki, lu gak mau duluan? Kan nilai lu kecil. Lumayan tuh kalau maju duluan dapat 90. Lagi ngomongin diri sendiri ya lo? Gue ya? Iya juga sih. Ya udah deh, gue aja. Takut gak naik kelas gue. Aneh. Saya Bu. Oh, tumben Rafli. Sini, maju ke depan. Oke. Jika saya terlahir kembali, saya ingin hidup saya begini saja. Saya bisa bersama dengan teman-teman terbaik saya, seperti Adit dan Ricky. Tapi jika saya bisa terlahir kembali, saya sangat ingin kalau Kirana bisa sangat menyukai saya. Karena hidup saya pasti sangat bahagia. Rafli, kamu ini bucin banget. Kirana, emangnya kamu gak suka sama Rafli? Itu Bu. Suka tuh kalau ngomongnya kaku gitu. Cie, akhirnya ya Pli, diterima juga lu. Yes. Enggak ya, gue mau fokus sekolah dulu. Nah, ini nih contoh murid yang baik, mementingkan sekolah dan pendidikan. Kalian semua itu boleh merasakan jatuh cinta, dan itu sifatnya normal karena kalian manusia. Tapi ya, kalian juga harus ingat bahwa kewajiban kalian saat ini adalah menuntut ilmu. Kalau saya Bu, cinta dan pendidikan akan setara dan selalu beriringan. Anjay. Lah, yakin lo? Bos. Sudah. Terima kasih Rafli sudah membacakan tugasnya. Silakan duduk kembali. Yes. Nilai saya bagus. Lucu. Yuk selanjutnya. Oke, sudah hampir semua ya ini. Tinggal Alana sama Laura yang belum. Ibu minta Alana dulu deh yang maju ke depan. Silakan Alana, maju ke depan. Baik, Bu. Jika saya terlahir kembali, saya akan menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih menghargai waktu, dan lebih berani dalam mengejar impian tanpa takut gagal. Saya akan lebih mencintai diri saya sendiri, memperlakukan orang lain dengan lebih baik, serta belajar dari kesalahan agar tidak mengulanginya kembali. Selain itu ya, saya pengen banget ngejelajahin dunia, coba hal-hal baru, dan memberikan dampak positif untuk orang-orang di sekitar saya. What? Lu plagiat ya kampung? Maksudnya apa ya Lau? Lo nulis apa yang gue tulis. Lihat, hampir semua isinya sama, Bu. Maksudnya gimana Lau? Yang jelas. Nggak bisa, dia plagiat, dia ngikutin saya, Bu.
Bentar. Ibu lihat dulu. Benar kan, Bu? Iya, benar. Yang Ibu lihat memang keduanya memiliki tulisan yang hampir sama. Isinya pun bisa dibilang 11-12. Nyontek kali, Bu, si Alana. Enggak, Bu. Saya nggak nyontek sama sekali. Iki aku beneran nulis sendiri ya, Bu. Halah, nggak usah ngelak deh lu. Orang jelas-jelas tulisannya sama kayak punya gue. Waktu lu di taman, lu tuh belum ngerjain apapun. Sedangkan gue udah selesai. Iya, Bu. Saya sama Tata kok saksinya. Bener. Plagiat tuh. Sudah. Kenapa jadi ribut begini? Ibu belum selesai bicara tadi. Jadi Ibu lanjutkan dulu sebentar ya. Setelah Ibu baca tadi, dari tulisan Alana dan juga Laura, betul ada kemiripan di beberapa bagian. Hanya kemiripan. Bukan berarti tulisan Alana artinya mencontek ataupun plagiat kepada Laura. Dan Ibu juga membacanya sudah sampai habis. Dan memang berbeda. Ibu yakin? Jelas-jelas kok saya yang dengar. Dari awal sampai akhir sama kayak punya saya. Sudah Laura, ide itu memang mahal. Semua orang itu punya ide dan referensinya masing-masing. Tapi perlu diingat Lau, tidak semua kemiripan bisa kita bilang plagiat. Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada ide yang original. Semua pasti memiliki referensi yang sama ataupun mirip. Yang jelas itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kalian ingat, dalam berproses pasti setiap orang akan melakukan pemikiran kreatifnya masing-masing. Mulai dari melihat referensi sampai dengan hasil dari pengalaman pribadi. Dan itu sama baiknya. Jadi sudah jelas ya, antara tulisan Alana dengan Laura hanya mirip sekilas dan tidak plek-ketiplek. Kalian bisa lihat sendiri, oke? Bener Bu, nggak ada kemiripan yang 100%. Paling emang yang di awal aja Bu mirip. Dan yang ditulis Alana sama Laura, itu juga keinginan yang standar manusia itu inginkan Bu. Jadi umum menurut saya. Tumben otak lu cair Ki. Perasaan masih pakai topi deh. Ya dibilangin, buka topi tuh nggak ngaruh sama kepintaran dan kegantengan gue. Berarti bener kan Bu, Alana nggak plagiat. Bener. Dan ini cuma masalah sepele kok. Tidak perlu dibesar-besarkan ya. Was lo ya. Ya sudah, kembali duduk ya kamu Alana. Baik Bu. Oke, karena semua sudah presentasi, Ibu akhiri pelajaran hari ini ya. Sampai bertemu di esok hari. Bye-bye, terima kasih. Nggak sudi diperbaluin depan kelas sama si kampung itu. Sumpah Lau, gue kalau udah jadi kayak lu tadi udah malu banget pasti. Jadi apa rencana lo ke depannya? Iya Lau, lu gak akan ngebiarin dia hidup tenang gitu aja kan? Ya enggak lah. Gue gak sudi kalau ngeliat dia hidup tenang setelah mempermalukan gue di depan kelas tadi. Ditambah sebelumnya dia makin berani sama gue. Benar. Rencananya apa nih? Kita ke salon sekolah, terus sekaligus ambil perhiasan gue. Habis itu kita laksanakan rencana ini.
Rencananya apa Lau? Lu kan belum ngasih tahu ke kita. Udah, ikutin aja deh gimana sih Laura. Iya deh. Untung aja laundry mahkota di sekolah ini bagus. Tak, mana catokan yang sering lu pakai? Sini ku pinjem. Apa? Catokan? Iya, buruan. Bawa sini. Ya. Jangan bilang lo mau. Yap, bener. Lo beneran. Yakin lo? Yakin lah. Kenapa? Lo gak siap buat liatnya? Itu keterlaluan gak sih lo? Ih, kenapa sih lo? Lo lebih milih belain dia daripada gue. Emang lo gak lihat ya? Dia udah mempermalukan gue di depan kelas. Masih bilang gue keterlaluan. Ini lo catokannya. Gitu. Lu kalau nggak mau ikut sana balik. Tapi jangan harap hidup lu sama keluarga lu bakal tenang setelah ini. Gue di sini. Bagus. Sekarang tugas kalian berdua panggil Alana ke salon. Bilang aja dipanggil siapa kek, suruh nyalon. Cepat gak pakai lama. Iya. Iya. Nak, sorry banget. Gue harus balik sekarang nih. Kata nyokap gue ini mau pergi dinas ke luar negeri. Jadi malam ini dia ngajak makan keluarga bareng. Oh iya, Ker. Gawe sana pulang. Biar kamu bisa kumpul sama keluarga kamu. Iya, Nak. Jarang banget gue gini. Jadi sekalinya bisa, gue pasti usahain banget sih, Nak. Iya, Ker. Gak apa-apa kok aku. Sono pulang. Oke, Nak. See you besok ya. Bye. Oke, Kir. Hati-hati ya. Lu yang ngomong tak? Kok jadi gue sih, Sil? Udah, buruan gak? Iya deh, gue lagi. Oh, nopo toh kalian? Tuh dipanggil Budina di salon sekolah. Salon sekolah? Sekolah ini punya salon, Bo. Ih, coba. Udah buruan, lu ditungguin tuh sama Budina. Iya, kalian anterin toh. Aku nggak tahu ya tempatnya di mana. Ya, ayo. Ya udah, cepet ikutin kita. Wah, keren ya salonnya. Gimana Budinanya? Hai. Lau. Ada apa iki, Lau? Budinanya mana? Sheila? Tutup pintu. Tata, tutup jendelanya ya. Terlalu terang kayaknya salon ini. Buru. Habis itu balik ke sini. Ya. Ya lo. Gimana Budinanya? Sini nak. Duduk dulu. Duduk. Iya. Sini duduk dulu. Sambil nunggu Budina kan. Sambil ngobrol dulu kita. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Iya.
Tangan lo kayaknya kurang perawatan ya, nak? Perawatan apa ya, Lau? Sini, gue lihat tangan lo. Iya, Lau. Tangan lo kayaknya butuh perawatan deh, nak. Perawatan apa ya, Lau? Sini, gue rawat ya, nak. Aku kenapa dipegangin? Sila, aku kenapa dipegangin? Kenapa pakai jatokan? Jangan pakai jatokan. Udah, gue takut. Udah, aku takut. Sampai lo bilang kalau gue yang ngelakuin ini semua, lo akan berurusan sama gue lagi. Oh ya, gue juga udah tahu semuanya tentang lo, rumah lo, kehidupan lo, masa lalu lo, dan semua hal tentang lo yang pasti aib lo. Gue udah tahu semuanya. Jadi kalau lu berani bilang tentang kejadian ini, gue gak akan segan-segan buat hancurin hidup lo. Tak, Shil, ayo kita pergi. Gue keluar negeri perasaan baru 1 semester deh. Tapi ini sekolah udah banyak banget perubahannya. Keren. Suara siapa tuh nangis? Ini jam pulang sekolah kan? Gawat, siapa itu? Al, lu kenapa? Astaga. Tangan lu kenapa, Al? Tuh, luka bakar lagi, Al. Gila, kita ke UKS sekarang. Lu minta tolong bopong temen gue. Gue? Iya, lo buruan. Luka bakar lagi. Kenapa bisa begini sih, Al? Lu ngapain? Tangan aku sakit, Kak. Perih. Sabar, Al.
Bentar lagi kita sampai UKS. Lu duduk sini dulu ya, Al. Oh my fucking god. Mas, sekolah bagus gini UKS-nya kosong. Lo bisa obatin orang nggak? Ya nggak bisa lah. Gue bukan anak PMR. Ya sabar ya lah. Ngegas banget. PMS lo. Gila. Gue cowok normal ya. Oke. Ah, monyet. Udah, gue balik. Nggak sopan ya lo. Bentar, Al. Gue telepon Bintang dulu. Tuh. Tang, lu di mana? Alana, Tang, di UKS. Tangannya melepuh. Ya, ya. Tuh dia makin sakit lagi. Sabar ya, Alana, sabar. Kita tunggu Bintang, ya. Tarik napas dulu. Buang. Paling nggak relax dulu lah ya. Kita tunggu Bintang. Tangan kamu kenapa? Bentar aku obatin. Kok bisa sih Alana kayak gitu? Sini aku obatin. Lengkap. Perih. Pelan-pelan, Kak. Udah beres. Ayo ikut aku pulang. Aku antar. Habis ini kita ke apotek dulu beli obat. Gue ikut, Tang. Makasih yo Kak Bintang. Kak Dia udah bantuin Alana. Sama-sama. Aman, Al. Sebenarnya apa sih Al yang terjadi? Sampai tangan lu melepuh gitu? Iya, Alana. Kamu kenapa? Dijailin? Sampai lo bilang kalau gue ngelakuin ini semua, lo akan berurusan sama gue lagi. Alana? 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 Kenapa Alana? Kenapa? Itu Kak. Hati-hati, jangan kebanyakan ngelamun Al. Nanti kesurupan. Ngomong lu Al. Sorry, abis lucu banget nih cewek satu. Sorry bro, bercanda. Lanjut. Jadi tangan lu kenapa? Dan kenapa lu bisa ke salon sekolah sendiri tadi? Kirana mana? Nanyanya satu-satu anjir. Kasian Alana gue. Iya deh, Alana gue. Takut banget gue rebut lu, Tang.
Tadi kenapa, Al? Ini, Kak. Aku tadi nggak sengaja cobain catokan. Yakin? Yakin, Kak. Aku tuh tadi penasaran sama salon yang ada di sekolah. Kebetulan gak ada orang, makanya aku coba. Terus, Kirana mana? Tumben gak sama kamu? Kirana pulang duluan, Kak. Katanya pengen kumpul sama keluarganya. Oh alah, ikut seneng denger Kirana bisa kumpul sama keluarganya. Kenapa lu, Al? Itu bro, dulu sebelum gue ke Amrik, zaman si Kirana masih nangkring depan ruang musik. Sempet waktu itu gue gak sengaja baca buku diarinya. Ya gak banyak sih, tapi intinya nyokap sama bokapnya itu sibuk sama kerjaannya masing-masing. Jadi waktu gue denger dia bisa kumpul sama keluarga kayak gini, gue seneng aja sih. Ih, Kak Dio gak sopan baca buku diari orang, privasi tahu. Nah lo dimarahin tuh sama sahabatnya. Nggak gitu nak, waktu itu kan Kirana buru-buru pergi. Ternyata diarinya ketinggalan. Gue mau lihat waktu itu ada namanya atau enggak, ternyata malah kebuka halaman itu. Oh alah, iya Kak, paham kok. Bohong tuh si Al, bilangin Alana ke Kirananya. Gila lu. Lu percaya kan Al sama gue? Percaya nggak ya? Percaya nggak ya? Ayo lo Al, dibilangin beneran tuh. Percaya kok, bercanda doang aku. Gila, deg-degan gue. Oh, udah mulai bisa bercanda ya. Diajarin siapa sih kayak gitu? Puas tadi gue ngerjain si Alana. Keterlaluan gak sih tadi? Keterlaluan gimana sih, Shil? Dari tadi lo ya, gue liat-liat lu selalu belain dia. Kenapa sih ya? Lo kalau misalnya mau berteman sama dia, silahkan. Sana pergi, gak usah sama kita lagi. Ya kan, Tak? Iya. Enggak gitu. Maksud gue tuh, tadi kan catokannya lo pakai itu bener-bener panas. Dan itu bahaya banget, Lau. Ya itu sepadan dengan apa yang udah dilakuin si kampung itu di kelas tadi. Gue gak sudi lah dia hidup tenang. Gue setuju. Lagian gue catokan juga setiap hari gak masalah kok. Ya panas-panas dikit ya. Beda lah, lu catokan ke rambut, tempat yang seharusnya, sedangkan si Alana dikenain di tangannya kan tadi. Kalau lu masih berisik dan belain si Alana, lu keluar dari mobil ini sekarang. Dan jangan pernah lu anggap gue temen lu lagi. Lu tahu kan artinya apa? Iya, gue diem. Bagus. Lagian berisik banget. Gue jadi kepikiran deh, Lau. Tadi kan lu bilang sama Alana, jangan kasih tahu siapa-siapa kalau kita yang ngelakuin. Menurut lo dia bakal ngelakuin itu nggak ya? Nggak akan. Dia kan udah kelihatan takut tadi. Waktu gue ancam kalau gue bakal sebar informasi tentang dia. Emangnya lu beneran tahu informasi tentang Alana, Lau? Aduh, bego apa gimana sih? Lama-lama nih otak berdua nih kalian nih ya ketuker-tuker. Kadang si Tata yang lemot, ini sekarang si Sheila lagi yang lemot. Pusing gue lama-lama teman sama kalian. Ya gimana ya, Lau? Kita kan udah bestie. Dia? Lanjut. Lu beneran tahu, Lau? Ya enggak lah. Itu tuh cuma alibi doang buat nutupin dan ngancem dia. Lagian ya, nyari tahu tentang si kampung itu tuh gak penting banget, Jir. Palingan juga tentang keluarga yang miskin, yang gak sengaja ke kota buat cari kerjaan. That's it. Apalagi coba? Gak menarik. Benar. Kirain gue lu beneran tahu, Jir. Selain gue cantik dan kaya, gue juga pandai jadi orang yang manipulatif. Kenapa pakai catokan?
Anak itu bener-bener ya. Mas, maksud kamu apa ya? Kamu mau bohongin saya? Maksud kamu apa? Kamu bilang dan janji loh ke saya nggak akan nerima anak itu lagi dan akan mengembalikannya ke kampung. Tapi kok saya malah mendapatkan surat pernyataan ya dari sekolah. Lengkap lagi. Surat pernyataan kalau anak itu satu sekolah sama anak kita. Maksud kamu gimana? Nggak usah banyak ngelak. Ini apa? Ini udah jadi bukti yang sangat cukup. Aku jadi tahu kalau kamu jadi pembohong kayak gini. Kenapa bisa? Kertas ini ada di kamu. Oh, jadi udah jelas dong kalau kamu pembohong. Gak usah ikut campur masalah saya. Dan jangan pernah sekali-kali kamu menyentuh data pribadi saya. Kenapa? Takut. Takut kalau semua kebohongan kamu akan terbongkar. Oh, atau takut jabatan atau wibawa kamu akan hancur setelah berita ini tahu? Berhenti. Diam kamu. Jangan pernah berani-berani mengatur saya. Tidak ada yang mengatur kamu, Mas. Saya hanya bertanya loh. Tapi kamu malah mengelak sampai akhirnya semuanya terbongkar. Dan kamu bisa loh masih menyangka kalau kamu salah. Saya nggak pernah merasa bersalah. Semua keputusan yang saya lakukan adalah bentuk perlindungan saya untuk kamu dan keluarga ini. Perlindungan? Perlindungan yang gimana yang kamu maksud? Kamu buat anak itu satu sekolah mas sama anak kita? Kamu bilang itu perlindungan? Kamu nggak pernah mikir atau nggak bisa mikir? Nggak sopan kamu ngomong kayak gitu ke saya. Saya ini suami kamu. Saya minta maaf kalau saya nggak bisa berperilaku sopan sama suami saya saat ini. Tapi pernah kamu menghargai saya. Kalau memang kamu nggak mau nyelesain apa yang sudah kamu perbuat, biarkan saya menyelesaikannya. Dan jangan pernah mengatur saya. Adit, udah pulang nak? Ayo makan bersama nak. Bisti udah masakin ayam kesukaan kamu, ayam bakar. Segitu sibuknya ya? Sampai lupa kalau anaknya nggak bisa makan ayam bakar. Maksud mama tadi ayam goreng nak. Mama salah sebut. Nggak perlu. Nggak lapar. Mending saya lanjut ribut lagi. Itu kan kerjaannya setiap hari. Lanjut kerja, lanjut ribut setiap hari. Anak-anaknya nggak diurusin. Adit, nggak sopan yang ngomong sama orang tua kayak gitu. Orang tua? Kayaknya nggak ada deh orang tua yang kayak gini. Durhaka kamu. Durhaka? Durhaka mana sama orang tua yang nggak pernah mikirin anak-anaknya? Mama kayak gini karena mama sayang sama kalian. Mama banting tulang juga buat kalian. Bullshit. Adit! Kenapa dokumen Alana bisa sampai ke rumah saya? Halo Pak, maaf Pak. Sepertinya ada kesalahan dari pihak kami. Kan saya sudah katakan dari kemarin, dokumen itu adalah dokumen rahasia. Tidak boleh ada yang berani membawa dokumen itu keluar sekolah. Iya Pak, saya minta maaf. Akan kami selidiki siapa yang mengacaukan ini semua. Saya nggak mau tahu. Pokoknya cari tahu sekarang juga siapa yang mengirimkan dokumen itu. Kalau tidak, kamu yang saya pecat.
Malam ini temui saya di kafe. Baik Om. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.